Shalom saudara, hari ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang tema Innermost Part yang sekarang ini adalah bagian kedua. Sebelum lanjut saya akan merangkum sedikit yang mungkin belum nonton yang part 1 kemarin. Ada 4 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama itu Tuhan membentuk Innermost Part di dalam hidup kita. Itu adalah core identitas dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita inside and out. Tuhan yang mengetahui seluruhnya di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengejar destiny hidup kita dan menyiapkan wadah, dan juga kita harus upgrade diri. Dan yang terakhir, kita memulai di dalam roh, jangan sampai kita mengakhirinya di dalam daging. Nah, untuk bagian part kedua ini, saya akan bercerita sedikit tentang video yang baru saja saya tonton. Itu video tentang bagaimana smartphone dibuat. Jadi smartphone itu dibuat di dalam pabrik, ada beberapa fase dalam pembuatannya. Fase pertama yaitu adalah fase preparation, yaitu fase untuk menyiapkan semua part yang dibutuhkan. Kita tahu di dalam smartphone atau di dalam HP kita itu ada banyak part. Ada misalnya LCD, ada baterai, ada kamera. Tapi ada satu part yang paling penting, itu namanya adalah SoC, System on Chip. Nah, ini yang biasa mungkin disebut prosesor, tapi ini bukan hanya sebuah prosesor saja, tapi ini juga GPU dan CPU, dan ini adalah sebagai otak dari smartphone yang kita pakai. Dimana kalau misalnya tidak ada ini, semuanya itu tidak akan berfungsi. Lalu fase kedua adalah tadi setelah fase preparation, yang kedua ada assemble, yaitu proses untuk kita menjadikan satu. Semua part-part tadi, yang tadi ada kamera, ada LCD, semuanya dijadikan satu ke dalam HP smartphone ini. Setelah sudah di-assemble, itu lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase testing dan QC, yaitu fase untuk kita mengetes semua kondisi di dalam smartphone tersebut. Misalnya kalau misalnya contoh HP Flip atau HP Fold, itu juga akan dites untuk dilipat apakah HP ini berfungsi dengan normal, dan juga untuk warna-warna pada layarnya, itu semuanya akan dites. Dan kalau itu sudah melewati QC atau quality checking, sudah pass, itu akan lanjut ke fase yang keempat, itu adalah fase packaging dan branding. Jadi di sini ini sudah bisa dikatakan produknya sudah jadi, tapi kita harus masukkan ke dalam packaging dan kita harus membrand bahwa ini produk adalah milik dari brand tersebut. Misalkan katakan saja iPhone. iPhone kita akan brand dalam packaging itu adalah packaging Apple. Jadi ini dinyatakan bahwa HP, smartphone, iPhone adalah milik Apple. Lalu setelah di packaging, lanjut ke fase kelima, yaitu adalah fase untuk distribution, atau adalah fase untuk didistribusi ke pasar atau ke dunia luar. Ini biasanya dilakukan untuk didistribusi kepada distributor resmi atau misalnya kepada retailer, agar HP iPhone tadi contohnya bisa dijual kepada di pasar. Nah, saya akan coba bahas persamaan dan perbedaan dari cerita video smartphone ini dengan penciptaan manusia. Saya akan bacakan lagi ayatnya di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi poin pertama di sini saya mau katakan adalah kejadian penciptaan manusia itu dahsyat dan ajaib. Berbeda dari video yang saya tonton adalah kalau di video itu smartphone itu dibuat secara mass production, secara massal. Tetapi manusia pada saat kita diciptakan oleh Tuhan, kita ini ditenun oleh Tuhan masing-masing. Kita ini bukan mass production tetapi sendiri-sendiri. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Artinya apa? Artinya hidup kita ini unik. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu artinya kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak usah mengcompare hidup kita dengan orang lain, karena setiap dari kita itu unik. Kita mempunyai hidup kita masing-masing, destiny kita masing-masing, dan core identitas masing-masing dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita kejar apa yang ada di dalam kita itu. Lalu saya bacakan lagi ayat berikutnya di versi The Message. You know me inside and out, you know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something. Dikatakan di sini from nothing into something, dari yang tidak ada menjadi ada. Saya ingatkan kembali saudara bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan unik, tidak ada mass production dalam penciptaan manusia. Lalu kalau misalnya kita tahu dalam innermost part kita atau core identitas kita, kita harus berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin kita melihat orang lain, kok dia rasanya lebih hebat,
Kok dia rasanya lebih kaya? Kok dia rasanya lebih diberkati? Apa yang membedakan antara kita dengan dia? Itu adalah bagaimana kita sudah mengetahui apa yang menjadi innermost part dalam diri kita, sehingga kita dapat berfungsi secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah di ayat berikutnya, di ayat 16, dalam versi The Message juga dikatakan seperti ini. The days of my life all prepared before I'd even live one day. Semuanya sudah disiapkan bahkan sebelum saya hidup. Ini luar biasa. Statement ini mengatakan bahwa semuanya itu sudah Tuhan siapkan di dalam diri kita, di dalam innermost part, di dalam diri kita, bahkan sebelum kita turun ke dunia. Nah, saya akan coba kembali sedikit kepada cerita awal saya, di mana saya menjelaskan ada 5 fase. Yang pertama itu fase preparation, atau fase untuk menyediakan, untuk menyiapkan semua part yang dibutuhkan. Fase kedua di assembling, fase untuk dijadikan satu. Fase ketiga adalah fase testing dan juga QC, itu untuk mentes semua kondisi dan quality checking. Fase yang keempat itu adalah fase packaging dan branding, itu yang juga Tuhan lakukan pada kita. Kita dibuat serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Lalu untuk yang fase yang kelima, fase distribution. Kita dikirimkan dari sorga ke dunia. Pada saat kita lahir ke dunia, kita sudah melewati seluruh fase tersebut. Dan artinya apa? Artinya semua part yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita itu sudah Tuhan tes. Itu sudah semuanya berfungsi dengan normal. Jadi tidak ada manusia yang cacat, tidak ada destiny yang cacat. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui innermost part dalam hidup kita dan kita benar-benar mengejarnya, kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Jadi ada 4 poin, saya ulangi lagi saudara. Yang pertama itu kejadian kita sungguh dahsyat dan ajaib. Kita semuanya adalah unik, tidak ada mass production dalam penciptaan manusia. Lalu yang kedua adalah kita ini from nothing into something. Kita berharga di mata Tuhan, setiap dari kita punya core identity atau core identitas masing-masing dalam hidup kita, dan kita harus mengejar setiap itu di dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah semuanya sudah disiapkan di dalam diri kita. Jadi kita tidak usah mencarinya di luar, tapi carilah identitasmu di dalam dirimu. Tanya Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan singkapkan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang akan membukakan, menyingkapkan kepada kita semua. Dan saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kejadian kami sungguh dahsyat dan ajaib. Kami percaya kami berharga di mata-Mu. Ampuni kami yang mungkin kami seringkali membandingkan diri kami dengan orang lain. Mungkin kalau kami sering iri hati dengan orang lain. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi innermost part dalam diri kami, apa yang menjadi core identitas dalam diri kami Tuhan, agar kami dapat berfungsi secara maksimal dan kami dapat menjalani kehidupan ini, menyelesaikannya sampai dengan finish strong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.